Say no to kebodohan. Oke, sahabat-sahabat Jendela Pagi semuanya, kita kali ini akan kedatangan tamu, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Nusantara Bandung. Tonton videonya sampai beres. Papres, kan di masa Papres itu ada PKKMB online ya, daring ya. Online. Nah, kira-kira ada yang hilang nggak? Karena memang Papres ini dua kali ini ya, dua kali penerimaan Menyambut, mahasiswa baru ya, menyambut mahasiswa baru di periode Papres ya. Iya. Nah, kira-kira dalam PKKMB daring ini ada yang dirasa hilang nggak? Iya. Jelas sih kalau berbicara hilang. Yang mana dulu itu pas offline itu kan. Kami panitia itu sekitar 60 orang. Secara tidak langsung Ya. bisa memfasilitasi ke 60 orang itu untuk berproses dalam mengkonsep atau misalkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut untuk sesukses apapun kegiatan. Kemudian kita juga memfasilitasi 30 mentor yang memberikan keilmuan kepada mahasiswa baru atau mengenai pengalaman atau nilai yang disalurkan kepada mahasiswa baru. Nah, itu yang paling poin lebihnya pas offline. Tapi hari ini dengan adanya PKKMB daring ini yang saya rasa ya di sini sangat disayangkan gitu ya. Tapi di sisi lain ya kita juga tidak bisa memaksakan diri kan, memaksakan untuk melaksanakannya secara offline. Kita juga harus mengikuti edaran tersebut. Tapi di sini ada kurangnya penanaman nilai yang mana dari segi pengenalan atau ta'aruf kepada mahasiswa baru mengenai kampus itu tidak 100% kena gitu. Tidak 100% kena, yang mana bahwa di sini mahasiswa baru juga istilahnya banyak yang ngeluh perihal beberapa kendala dari mulai jaringan, kemudian dari kuota, kemudian handphone yang tidak memadai. Itu kan salah satu permasalahan. Itu artinya bahwa bom secara daring ini saya rasa tidak efektif dan tidak maksimal, dan saya harapkan jangan pernah dilaksanakan kembali gitu kan, jangan sebentar ulang lagi, cukuplah di tahun ini doang. Bahwa berbicara mahasiswa sebenarnya sangat berat ya, bukan perkara hal yang mudah. Istilahnya menggeser dari siswa ke mahasiswa itu bukan perkara hal yang mudah. Apalagi kan kalau berbicara mahasiswa baru, saya juga berpengalaman dulu menjadi mahasiswa baru itu mempunyai kesan tersendiri. Yang pertama, kita ke kampus ikut ospek itu pasti kita dipertemukan dengan dunia baru, teman baru, kemudian tempat yang baru dan juga pengalaman yang baru. Nah, hari ini tuh tidak dirasakan gitu. Keempat komponen itu tidak dirasakan hari ini. Nah, itu yang menjadi salah satu kemerosotan. Sehingga dalam segi dalam artian sejatinya mahasiswa juga itu masih perlu dipertanyakan. Gitu kan, dipertanyakan dalam artian istilahnya sudah mengetahui sejatinya mahasiswa itu seperti apa, seperti hakikatnya mahasiswa itu seperti apa. Karena kita berbicara ospek itu kan manfaatnya sangat penting, bukan hanya kepada pengenalan kampusnya, tidak, tapi di sini kan mengenalkan budaya kampus itu yang istilahnya dari masa ke masa, supaya mahasiswa tersebut juga mempunyai keinginan untuk ikut serta dalam segi membangun kampus ini. Itu sedangkan sekarang ya online ya seperti inilah hasilnya. Dan kami juga dalam artian sangat menyayangkan itu. Berarti Papres merasa ini tidak cukup. Tidak cukup saya rasa. Berarti ada wacana nanti dilakukan online ospek secara offline. Nah, itu udah ada wacana dengan birokrasi bahwa kita akan mengadakan ospek offline. Offline yang diagendakan itu 2021 Dan awal. direspon oleh sama birokrasi. Nah, itu yang berstatement itu dari birokrasi langsung. Bahkan itu jadi diinisiasi oleh birokrasi langsung.
Nah, jadi 2021 saya harapkan ya ini terlaksana. Karena kita juga berbicara mahasiswa itu perlu pembenahan, perlu bekal. Dia untuk menjadi mahasiswa itu perlu dibekali dulu. Sebelum dia mengetahui kampusnya, dia juga harus mengetahui seluk-beluk kampusnya. Dari mulai tek-tek bengek atau dari mulai kurun sejarah dan sebagainya harus mengetahui. Dari berbagai prestasi harus kita beritahukan, karena itu yang akan nantinya mengantarkan mahasiswa tersebut mempunyai harapan dan keinginan. Ya apabila kita tidak misalkan menyampaikan itu, kita terbatas oleh akun Zoom, kemudian karena jaringan dan sebagainya, kendala dan sebagainya tidak sampai kepada mahasiswa baru, sehingga mereka secara kasat mata Uninus itu tidak tahu di mana, secara historis tidak mengenal, secara prestasi pada gak tahu. Nah itu kan sangat disayangkan. Nah sedangkan kita kan istilahnya berbicara mahasiswa itu perlu yang namanya inspirasi. Nah itu, jadi saya rasa ya ospek kemarin itu sangat berefek, khususnya kepada mahasiswa baru sangat berefek dan merosot yang dikhawatirkan ya, dalam artian mahasiswanya juga bakal pola pikirnya itu berbeda, dari stigmanya juga berbeda. Jadi gimana ya, misalkan kita itu kan apabila offline kita dikenalkan oleh bukan senior ya, dikenalkan oleh kakak tingkat dengan berbagai prestasi yang telah diraih, dan kita juga ada istilah bisikan dalam hati kita juga ingin seperti dia, termotivasi. Nah, sedangkan sekarang tidak ada. Itulah yang tapi nanti ospek yang akan dilakukan di tahun 2021 itu sama seperti halnya pengenalan yang dilakukan kemarin-kemarin pas daring, atau ada konsepan yang berbeda. Nah itu kan kalau kemarin itu pas PKKMB itu lebih ke prodi ya, lebih ke prodi, tetapi sekarang itu nanti maksudnya 2021 itu lebih ke pendidikan karakter serta jati diri mahasiswa itu sendiri. Itu artinya kemudian harapan saya ya nanti di 2021 itu lebih ke pengenalan kepada seluruh mahasiswa. Jadi saya harapkan mahasiswa itu harus mengenal satu sama lain. Karena kita berbicara Uninus itu ya harus satu, harus bahu-membahu untuk ikut berkontribusi memajukan kampus Uninus ini. Nah itu. Dan Pak Pres, ini bukan hanya berbicara PKKMB ya, bahkan sekarang juga kuliahnya pun dilakukan secara daring. Iya, betul. Nah, terkait persoalan ini nih, apakah ini berbicara kreativitas ya? Apakah lebih berkreativitas dengan adanya kuliah daring atau malah menjadi merosot terkait kreativitas mahasiswa? Justru kalau misalkan daring saya perhatikan itu ya tidak maksimal. Jadi gini, ada salah satu kasus. Sekarang itu mahasiswa semester 2 bisa melebihi profesor dari segi ilmu, dari segi keilmuan atau pengetahuan yang di-share di dalam perkuliahan tersebut. Secara tidak langsung sekarang itu sudah tidak bisa membaca, tidak bisa mengukur seberapa dia kemampuan, tidak bisa mengukur sekarang. Tidak bisa mengukur. Sedangkan tugas seorang pengajar itu harus mengetahui dia kekurangan jadi di mana. Apabila dia ada kekurangan, kurang paham ya harus ditanyakan. Nah sekarang itu sulit untuk mengukur dan menjadi tolak ukur dia bisa atau tidak itu sulit untuk diketahui. Ya maksudnya kan ini berbicara kreativitas ya. Nah, katakanlah misalkan kreativitas itu seperti halnya mahasiswa datang kalau misalkan offline nih, kuliahnya offline misalkan, mahasiswa datang sambil membawa produknya dan juga dipasarkan di kelas-kelasnya, ataupun beres perkuliahan belajar desain grafis ataupun belajar gitu daripada pelajaran di dalam kelas gitu kan. Nah kalau misalkan dengan adanya kuliah daring ini, apakah lebih meningkat kreativitas itu? Karena memang kan dengan adanya kuliah daring itu lebih banyak waktu tersisa
daripada kita kuliah secara offline. Iya. Kalau misalkan kuliah secara offline itu kan datangnya dari jam 7 atau misalkan jam 8, pulangnya sore. Kalau kuliah daring itu kan lebih ini kan lebih sebentar gitu kan. Iya. Bisa jadi mulai jam 8, jam 1 juga udah beres kan gitu. Iya. Apakah lebih meningkat kreativitasnya atau malah jadi menurun gitu? Ini kalau menurut saya menurun sekarang. Karena ya kita ketahui bersama bahwa di sini kan ada istilahnya terbatas sekarang. Ini merupakan juga tamparan bagi mahasiswa. Bagaimana caranya kita istilahnya sulit untuk beradaptasi dengan rekan-rekan, dengan teman-teman kita, ya kita harus mampu berpikir bagaimana caranya kita sendiri mampu. Nah itu. Dan itu sulit. Nah itu sulit. Itu sulit. Itu bukan perkara hal yang mudah. Apalagi dihadapkan dengan rasa jenuh. Iya, itu rasa karena kesendirian. Iya, karena Seperti halnya orang yang lagi jomblo. Iya. Pasti itu jenuh. Apalagi kan yang saya ketahui di sekarang kuliah daring dan sebagainya. Apalagi kan itu ada polanya itu kan ada melalui Zoom, kemudian Google Meet, kemudian grup gitu kan. Nah, kita kan tidak bisa memantau gitu, tidak bisa memantau dia itu menyimak atau tidak. Kita jangan berbicara masuk atau tidak, itu kan urusan dia individu ya. Tapi berbicara menyimak atau tidak kan kita juga perlu mengevaluasi itu. Nah itu salah satu istilahnya dampak dari adanya kuliah daring tersebut. Jadi berpengaruh atas intensitas komunikasi mahasiswa gitu kan. Jadi interaksi dengan mahasiswa lainnya lebih berkurang gitu kan. Misalkan berkuliahnya daring. Kemudian terkait materi nih Pak Pres, apakah lebih efektif perkuliahan secara daring ataupun offline ketika materi yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswanya? Kalau yang saya rasakan itu lebih efektif ini ya, lebih maksudnya gini, lebih tepat itu pas offline. Soalnya kan kita kalau berbicara mahasiswa, kalau dosen itu kan harusnya dijadikan lawan berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran gitu. Seharusnya gitu. Bukan seolah-olah kita kayak di SMA lagi kita gini-gini cek guru A gitu. Tidak gitu kan. Kita bagaimana caranya jadikan sebagai lawan diskusi kita. Nah, sedangkan hari ini offline ya kita terbatas. Terbatas dalam artian ya tidak kena baik itu pendidikan secara mental, keberanian seorang siswa atau mahasiswa itu maksudnya tidak akan terbangun. Jadi saya rasa tidak efektif gitu ya untuk terkait materi, apalagi kan sekarang yang menjadi persoalan hari ini kan istilahnya dampak yang paling nyata gitu ya, yang paling dirasakan cuma dikasih tugas online saja ngeluh gitu kan. Itu salah satu dampak dari kuliah daring. Kalau zamanan saya itu dalam segi ngasih tugas itu pertama kita diatur kelompoknya harus sama siapa, gak bisa keinginan kita, enggak. Kemudian kita juga setelah dikasih tugas kita juga harus jelas referensinya dari mana. Kalau kita ketahuan copy paste ya kita gak bakal terima, gak bakal dapat nilai. Kemudian kita juga bakal disuruh presentasi. Kemudian ada yang bertanya gitu kan semau mereka gitu. Itu merupakan kerasa gitu. Gimana caranya kita mampu mengevaluasi, ada kemauannya. Itulah yang manfaatnya apabila kuliah online itu. Offline gitu maaf. Tapi kalau online itu saya rasa tidak akan semaksimal itu. Itu sangat disayangkan. Nah. Terus Pak Pres terkait pembiayaan nih dengan adanya kuliah daring ini apakah berkurang pembiayaannya atau memang malah jadi meningkat dengan adanya kuliah daring ini, karena memang kan tidak tidak menggunakan fasilitas kampus gitu kan, melainkan perkuliahan jarak jauh dari rumah gitu kan. Gimana tuh? Nah, kalau untuk biaya perkuliahan untuk mahasiswa baru itu tetap stabil. Tetapi mengenai misalkan hari ini pengalokasiannya kemana, nah itu kan sebenarnya emang mahasiswa itu perlu tahu. Tetapi kan kita juga tujuannya ya
pasti itu dipersiapkan untuk pengalokasiannya itu ke baik itu infrastruktur atau misalkan ke dalam artian untuk pembangunan misalkan kita butuhnya sekarang kan sekretariat, Ya. kalau misalkan pembangunan fakultas baru atau misalkan untuk kelas yang baru. Nah, jadi kalau untuk harga itu tetap stabil, kemudian kalau terkait pemotongan atau diskon itu mungkin baru direncanakan ya, bukan berarti belum ada, mungkin oleh di atas baru direncanakan. Tetapi hari ini Uninus juga membuka selebar-lebarnya bagi teman-teman yang mempunyai kendala. Itu artinya bahwa Uninus juga tidak sepakat apabila ada mahasiswa yang ada niat itikad untuk berkuliah tetapi ada kendala dari finansial sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan. Jadi Uninus juga tidak mengamini itu. Itu artinya Uninus selalu mencoba membuka dalam artian membuka toleransi kepada seluruh mahasiswa dengan adanya student care. Nah, itu salah satunya. Jadi tetap stabil gitu kan. Stabil. Tapi mungkin lagi diupayakan gitu. Lagi diupayakan. Nah, saya sempat dengar Pak Pres, kalau nggak salah di Uninus itu ada pemberian kuota gratis gitu. Kuota Tapi gratis. ada sebagian mahasiswa yang tidak menerima itu. Iya. Apakah memang kuota ini diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang khusus atau memang semua mahasiswa mempunyai hak mendapatkan kuota itu? Iya. Nah, sebenarnya kan kita itu emang dari jauh-jauh hari ya, bukan hanya kampus kita yang mendapatkan bantuan itu. Karena itu kan seharusnya merata ya. Seharusnya merata, tetapi dalam kenyataannya atau fenomenanya di kampus kita itu tidak merata yang mendapatkan beasiswa itu. Bahkan hanya sebagian orang atau segelintir orang. Dalam artian itu istilahnya sudah tidak sesuai apa yang telah dijanjikan oleh dalam artian oleh Kemendikbud atau DPR 5 itu mengenai sumbangan atau bantuan kuota gratis. Tidak merata di kampus kita. Nah, tetapi di sini juga bisa saja ada istilahnya kecerobohan yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Misalkan bahwa di situ kan syarat pengajuannya 200 KB gitu, yang perlu penuhi. Kemudian dari fotokopi KTP juga harus sinkron sama KTM. Nah, kemungkinan itu. Nah, kemudian kita itu kan untuk mendapatkan kuota gratis itu syaratnya itu harus harus mengirimkan dengan cara pemutakhiran data, itu salah satunya. Nah, jadi saya rasa kalau untuk kuota yang 50 giga itu emang tidak diporsir untuk siapa-siapa, tidak, tetapi ini hanya kebetulan. Istilahnya mau cari cek bahasa Sundanya memilihkan lah. Memilihkan. Tetapi ya istilahnya kita juga sebagai mahasiswa ya perlu mengawal yang 50 giga ini. Dan karena hari ini pun oleh Presiden mahasiswa lagi dikawal. Iya, pasti saya akan mengawal. Jadi gini, itu kan berbicara 50 giga itu kan bukan uang pribadi kan, tetapi uang masyarakat kan, uang rakyat. Itu artinya harus sampai juga ke rakyat dan harus merata. Tidak bisa istilahnya dipilih A lebih banyak, yang B lebih sedikit, bahkan yang C itu tidak dapat sama sekali. Itu kan berbicara istilahnya amanah yang dalam artian dari rakyat namanya itu. Itu artinya kami akan terus mengawal itu. Selagi mahasiswa kami yang merasa resah. Ya kami bukan melihat nominalnya, tetapi kan di situ melihatnya istilahnya statement bahwa akan memberikan sekian giga, bukan masalah seberapa dia bakal ngasih kuotanya, tetapi di sini saya akan menanyakan pemerataannya di mana. Nah, itu sebenarnya ini juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu dikaji oleh kita bersama. Karena mau tidak mau ini klaimnya kan ini melibatkan mahasiswa, Mas. Itu artinya kita sebagai mahasiswa tidak merasakan itu. Nah, apakah kita akan diam saja gitu kan? Kita jangan sampai ya, kalau kita diam saja ya suatu saat juga ya kita bakalan terus kayak gitu kan. Jadi itu artinya kalau misalkan ada hal-hal yang menjanggal ya kita harus paling terdepan untuk istilahnya membenarkan itu.
Itu sih terkait Jadi kuota. sahabat-sahabat semuanya, terlepas dari apa yang disampaikan, tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden mahasiswa gitu kan, sebelum sahabat-sahabat menuntut haknya, paling utama itu penuhi dulu kewajibannya gitu Pak Iya. Pres ya. Jadi karena memang ini lebih diutamakan adalah pemutahiran data gitu kan, maka Iya. selesaikan dulu yang jadi persyaratan-persyaratan itu mungkin Pak Pres. Iya. Terima kasih Pak Pres. Mudah-mudahan apa yang Pak Pres sampaikan ini menjadi motivasi bagi semua sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat Jendela Pagi. Dan barangkali dari Pak Pres ingin ada ini sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan pada sahabat-sahabat Jendela Pagi Iya. untuk motivasi. Ya, saya berharap kepada seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, Nusantara Muda, dan masyarakat Indonesia kaum milenial agar subscribe, kemudian like, komen, karena ini channel YouTube ini akan terus memberikan apa, dalam artian akan terus memberikan edukasi serta apa, pengetahuan yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk apa, untuk terus mendapatkan lonceng notifikasi dari setiap konten yang nanti apa akan di-share ke teman-teman. Dan teman-teman juga kalau misalkan ada beberapa pertanyaan atau masukan silahkan di komentar. Tetapi mari kita saling besarkan, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pres. Mudah-mudahan channel ini semakin berkah Pak Pres. Ya, amin, mudah-mudahan.